Kesal tak bisa kalahkan timnas Indonesia, Roberto Mancini hingga Graham Arnold kompak bocorkan strategi skuad Garuda kepada Bahrain dan Cina. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini dan ex-juru taktik Australia Graham Arnold kompak beri bocoran kepada Bahrain serta Cina jelang pertemuan kontra timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menjadi buah bibir usai berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia pada dua laga pertama grup C. Hasil ini membuat pasukan Sintayong kini berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Selanjutnya, Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan akan bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada Oktober 2024 mendatang. Elang laga ini kekuatan Indonesia berpotensi bertambah setelah proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders hampir rampung. Keduanya direncanakan tinggal melakukan sumpah warga negara Indonesia dalam kurung WNI yang rencananya bakal digelar pekan depan di Belanda. Jika semuanya sesuai rencana, timnas Indonesia akan ketambahan amunisi baru di lini belakang dan depan. Kesal timnya tidak bisa mengalahkan timnas Indonesia, Roberto Mancini dan Graham Arnold pun kompak membocorkan permainan pasukan STY itu. Roberto Mancini seusai laga kontra timnas Indonesia sempat memberikan isyarat soal pemain-pemain skuad Garuda yang bermain di Eropa. Selain itu, mantan arsitek timnas Italia ini juga menyebut betapa berbahayanya pemain muda yang dimiliki Indonesia. Indonesia merupakan salah satu tim yang berkembang dan kita sudah melihat perkembangan tim muda mereka yang akan menjadi bagian dari tim utama mereka. Sehingga kita harus menghormati lawan dan bersikap baik, ucapnya. Jauh sebelum itu, Graham Arnold pun memuji fisik yang dimiliki pemain Indonesia saat berduel di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Januari lalu. Kredit untuk Indonesia, saya rasa mereka membuat pertandingan menjadi alot. Secara fisik mereka besar dan kuat, katanya. Dengan demikian, maka Bahrain dan Cina bisa mempelajari cara untuk bisa menaklukkan Indonesia dari testimoni Mancini serta Arnold. Persiapan untuk tandang ke Bahrain dan Cina, timnas Indonesia berkumpul pada 5 Oktober. Bagaimana untuk pemain Abroad? Timnas Indonesia memiliki agenda yang sibuk pada bulan Oktober nanti. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober. Laga tersebut jadi ajang untuk Indonesia meraih poin penuh untuk menjaga asa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI menargetkan 3 poin dari laga tersebut dan bahkan untuk menyapu bersih kemenangan. Nantinya saat terbang dari Bahrain ke Cina ada pesawat khusus yang sudah dipersiapkan. Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji menjelaskan timnas Indonesia rencananya akan berkumpul pada tanggal 5 Oktober. Selanjutnya mereka akan berangkat ke Bahrain pada 6 Oktober. Kita rencana nanti itu tanggal 5 rencana, tanggal 5 itu kumpul, terus tanggal 6 kita berangkat. Tetapi itu masih belum pasti ya, kata Sumarji. Dari Indonesia, pemain akan berangkat bersama dan terbang dari Jakarta. Selanjutnya, mereka yang berkarir di luar negeri akan berkumpul saat rombongan sudah tiba di Bahrain. Pihaknya masih berusaha agar semua pemain timnas berangkat dalam satu penerbangan yang sama dari Indonesia. Ya, dalam kurung, kumpul di Jakarta yang prioritas di sini. Tetapi kalau yang di luar kan kita langsung ketemu di sana. Jadi, nanti kemungkinan kita akan berangkat tanggal 6, kemungkinan. Saya masih mencari alternatif yang bisa satu flight, karena kan Coach Sintayong meminta beberapa pemain itu bisa pakai bisnis. Tetapi kan kondisi flight itu kan agak susah cari bisnis semua, lanjutnya. Terkait penerbangan ini, Sumarji masih mencari alternatif. Pasalnya untuk penerbangan kelas bisnis biasanya memiliki kapasitas yang minim.
Sementara itu ada 26 pemain yang biasanya dibawa untuk laga tandang. Hal ini yang dipikirkan oleh tim untuk ditemukan solusi terbaik. Sehingga kemarin kami baru dapat 6 seat untuk satu flight. Jadi kemungkinan nanti akan kita cari-cari lagi mana yang kita memungkinkan untuk bisa berangkat bersama-sama. Kemungkinan dalam kurung tanggal 6 pagi, ya 6 siang tutupnya. Terkait penerbangan ini, Sumarji masih mencari alternatif. Mohon didengar coach. Tak jadi pilihan utama di timnas lawan Arab Saudi dan Australia, Ramadhan Sananta janji beri pembuktian. Penyerang Persis Solo Ramadhan Sananta berjanji membuktikan kemampuan terbaiknya jika kembali dipercaya memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ramadhan Sananta belum mencatat menit bermain bersama tim nasional pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 21 tahun itu hanya duduk di bangku cadangan ketika Indonesia melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong lebih memilih Ragnar Oratmangoen yang tak tergantikan dalam dua laga awal grup C. Bahkan nama Sananta tidak ada dalam line up timnas ketika menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta Selasa dalam kurung 10 September 2024. Padahal Sananta telah menunjukkan ketajamannya di Piala Presiden 2024. Ia menjadi top scorer ajang pramusim tersebut dengan torehan 3 gol untuk Persis Solo. Baru-baru ini Sananta kembali menunjukkan ketajamannya bersama Laskar Sambernyawa. Ia menyumbang 1 gol ketika Persis melibas Madura United dengan skor 4-0 di Stadion Manahan, Solo Jumat dalam kurung 13 September 2024. Statistik tersebut berbanding terbalik dengan penyerang yang lebih dipilih Shin Tae-yong seperti Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Struijk belum mencetak gol saat memperkuat ADO Den Haag sampai kini hijrah ke Brisbane Roar. Sedangkan Ragnar belum merasakan menit bermain bersama FC Dender di Liga Belgia. Saat ditanya soal belum jadi pilihan di timnas, Sananta mengaku legowo dengan keputusan STY. Ia berjanji akan membuktikan kemampuan terbaiknya jika dipercaya main untuk tim Merah Putih. Ya, yang penting saya harus sabar aja. Mungkin saya kalau dikasih kesempatan saya membuktikan itu semua untuk semuanya, ucap Sananta.